Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, Bapak sekalian, di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian ilmu fikih, ya, yaitu dari kitab Sahih Fikih Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal, ya, bin Said Salim Ridwanullah Ta'ala. Masih di pembahasan tentang mengusap, ya, di atas penghalang, ya, hawail. Nah, sekarang yang kedua, ya, sebelumnya yang pertama sudah dibahas tentang mengusap di atas khuf, ya, sepatu. Nah, sekarang mengusap di atas jawrobain, ya, dua kaos kaki dan warna lain dan dua sandal, ya. Silakan, saya di depan dibaca dulu. Padahal saya di depan. Baik, Ustaz. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi mutadawwin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saniyan al-mashu 'alal jawrabaini wan na'laini. Al-mashu 'alal jawrabaini. Al-jawrabu huwa ma yalbasuhul insanu fi qadamayhi sawa'un kana masnu'an minas sufi awil qat awil qatni Kutni, ya. awil kat awil qutni awil katani au nahwi dzalika wa huwa ma yu'rafu bisyarabi. Apa namanya? Syarab sih. Eh, Apa? Syiro apa syarab, ya? Bisyarabi gitu, Ustaz. Hmm? Syirop kayaknya bukan, atau syarab. Nah, sama nggak dengan minumannya? Ini kan maknanya kaos kaki, ya. Nah, eh, Lanjut aja dulu. walil ulama'i fi hukmil mashi 'alal jawrabaini salasatu aqwalin. Al-awwalu annahu la yajuzul mashu 'alaihima illa an yakuna 'alaihima na'lun jildun. Nah, Na na'lu jildin. ya, yang didapatkan, ya. Nah, oh ya, na'lu min jildin gitu Sat ya. Na'lu Ya, jildin. Wa huwa madhhabu Abi Hanifata thumma raja'a anhu wa Malikun wa Malikin pemalikan, ya. wasya- wa Mendapatkan. Malikin wasyafi'i qalu li anna al-jawraba la yusamma khuffan fala ya'khudhu hukmahu fala yathbutu fil mashi al-jawrabaini hadithun asani yajuzul mas bisyartin ayyakuna safiqaini satiraini Dia mahallal ini, ya, idofat, fard ya, jadi tidak ditanu ini. Bisarti ayakuni. bisyarti ayyakuna safiqaini satiraini mahallal fardi wa huwa madhhabul Hasan wa Banil Musayyib wa Ahmada wa fuqaha'il Hanafiyyati wasyafi'iyyati wal Hanabilati. As-salisu As-salisu yajuzul mashu ala jawrabaini mutlaqan walau kana raqiqaini wa huwa zahiru madhhabi Ibni Hazmin wa Bani Taimiyata wa ikhtarahu Banu Utsaimin wal 'allamatu Shinqiti wa huwa rajih.
Wastadalla ashabul qawlainil akhiraini ala jawazil mashi ala jawrabaini bima yali. Al-awwal hadithul Mughirati bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha 'ala al-jawrabaini wan na'laini. Atsani anil Azraq bin Qais qala ra'aitu Anasaban Malikin ahdatha faghasala wajhahu wa yadayhi famasaha ala jawrabaini min sufin fakultu atamsahu alaihima qala innahuma khuffani walakin min suf fasarraha Anasun radhiyallahu anhu bi anna al-khuffa a'ammu min ay yakuna min jildin wa huwa sahabiyyun min ahli al-lughah. Al-thalith annahu qad qala bil mashi 'ala al-jawrabaini min as-sahabati ahadu Ada. ahada Ya ini mabni ala fathil juzain. Ada asyar. annahu qad qala bil mashi 'ala al-jawrabaini min as-sahabati ahadu asyara Ada. sahabi ahada. Dia mabni ya. Jadi ada asyar itu dia mabni. Mabni Umar ala Umar fathil wa juzain. banuhu Abdullah Ya wa Umar Ali. wa banuhu wa Aliyun wa banu Mas'udin wa Anasun wa ghairuhum wa laysa lahum mukhalifun fi asrihim fakana ijma'an thumma mana al-jumhurul masha 'ala al-jawrabaini ar-raqiqaini li'annahu ghairu satiraini wa qad taqaddama anna hadha laysa bisyaratin 'ala tahqiqi Kias. yalbasul yawma minal jawaribi raqiqati nisbiyan fastiratu hadhihi syuruti yunaqidu maqsud asy-syari'i minat tawsi'ati bitadyiqi wal haraji wallahu a'lam. Faidatun yadkhulu fi ma'nal jawrabi al-lafu al qadamaini li'udhrin fahadhihi yashukku halluha falahu ayam wa ahkamul mashi ala jawrabaini hiya nafsu ahkamil mashi al khuffaini idza labisa jawraban fawqa jawrat. Lanjut, Ustaz. Ya, dikit lagi. Nomor 1 udah tadi. Putus-putus ya suaranya. Irfan tadi udah nomor 1 belum? Belum keluar. Oh iya, ini sinyalnya mungkin ya. Iya. Al-awwal. Tadi ya awal ya, sedikit lagi. Idza tawadda'a thumma labisa jawrabaini fa inna lahu idza ahdatsa ayamsaha 'alal a'la minhuma wa hadza madhhabul hanafiyyati warrajihu indal malikiyyati wal hanabilati wal qawlil qadimi lisyafi'i wa khalafahum fil jadid. As-sani idza tawadda'a wa labisa jawrabaini thumma masaha 'alaihima wa naza'a al-a'la ba'da al-mashi jaza lahu itmamul muddati bil mashi 'ala al-asfal
Di annahu yasduku apa ya? Yasduku, Yusaddiku. yasduku, Ya, yasduku. li'annahu yasduku alaihi annahu adkhala rijlaihi tahirataini. As-salis wa labisa jawraban wa lam yuhdith hatta labisa alaihi akhar masaha ala ayyihima sya'a. Ar-rabi' idza tawadda'a wa labisa jawraban wahidan wa masaha alaihi thumma labisa alaihi akhar fa in kana ala taharatin sahha ayamsa ala al-a'la li'annahu yasduku alaihi annahu adkhala rijlaihi tahirataini fa in kana ahdatha thumma labisal akhara lam yajuz lahul mashu alal a'la bal yajuzu alal asfali. Ya, cukup dulu ya. Itu pembahasan tentang mengusap di atas kaos kaki ya. Ya, jadi sanian yang kedua ya, pembahasan kedua tentang mengusap di atas penghalang ya, hawail, yaitu al-mashu al-jawrabaini wana lain. Mengusap di atas dua kaos kaki dan dua sandal. Ya, yang pertama al-mashu al-jawrabaini. Ya, mengusap di atas dua kaos kaki. Al-jawrabu, nah apa itu al-jawrab ya? Itu ma huwa ma yalbasul insanu, ya, yang dipakai oleh manusia fi qadamaihi, pada kedua kakinya, ya sawaun kana masnu'an, sama saja apakah dia terbuat ya minasufi, dari kain wol, au awil kutni ya, atau kapas, awil apa namanya, katani ya, ya atau ya apa istilahnya itu, linen ya, atau rami, kain yang dibuat dari serat tanaman rami ya, katan. Au na'wi dalika, atau yang semacamnya. Wa huwa ma ya'rufu ma yu'rafu ya bis sirobi, kalau nggak salah bacanya sirob ya. Ya, yang dikenal dengan sirob, ini maksudnya kaos kaki. Ya, lupa cara bacanya. Sirob kalau nggak salah ya. Walil ulama fi hukmi masalah al-jawrabain, ini salah satu aqwalin. Ya, bagi para ulama tentang hukum mengusap di atas dua kaos kaki, yaitu ada tiga pendapat. Ya, jadi ini kaos kaki ya seperti yang kita kenal ya, dengan terbuat dari apapun dan apa namanya, bagaimanapun gitu ya. Itu secara mutlak ya kaos kaki ya. Cuma nanti akan dibahas ya seperti apa kriterianya yang menurut para ulama. Nah, di sini ada tiga pendapat ya. Yang pertama, al-awalu annahu la yajuzul mashu alaihima. Tidak boleh mengusap di atas kedua kaos kaki, ila an yakuna ila an yakuna alaihima na'lu jildin ya. Nah, kecuali di atas keduanya, di atas kaos kaki itu ada sendal yang terbuat dari kulit. Bahwa madhab Abi Hanifah, yaitulah ini adalah madhab Abi Hanifah,
Summa raja anhu, kemudian beliau rujuk darinya ya, dari pendapat ini. Wa Malikin ya, Malik wa Syafi'i dan Imam Syafi'i. Qalu ya, ini alasannya. Di anal jawraba la yusamahu fan fala ya'udhu hukmahu. Karena jawrab ini tidak dinamakan sebagai huf, maka dia tidak mengambil hukumnya, ya artinya tidak sesuai dengan hukumnya. Wala yasbutu fil masail al-jubairi jawrabaini hadisun, dan tidak kuat ya tentang mengusap di atas dua kaos kaki itu satu hadis pun. Nah, ini pendapat pertama ya. Jadi menganggap tidak ada hadis yang sahih berkenaan dengan mengusap di atas kaos kaki ini. Ya, nah yang ada kan hukum ya. Kalau itu sahih ya, karena hadisnya mutawatir. Nah, jadi jawrab itu ya berbeda hakikatnya dengan hub, dengan sepatu, sehingga tidak masuk kategori hukumnya ya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, asani yajuzul masu alaihima bisyarti an yakuna sofiqo ini satiro ini mahalal fardi. Ya, boleh mengusap di atas dua kaos kaki ya dengan syarat keduanya dia dua kaos kaki itu tebal ya, sofiqo ini tebal satiro ini mahalal fardi, bisa menutupi apa namanya, tempat yang wajib ya, artinya menutupi kaki ya sampai mata kaki yang wajib dicuci dalam wudhu ya, saya tutupi yaitu syaratnya. Ini yang kedua, apa namanya, pendapat kedua, yaitu pendapat ya mazhab Al Hasan ya. Hasan siapa ya, Hasan Al Basri ya misalnya. Hasan Al Basri ya, kalau disebut Hasan maksudnya Hasan Al Basri. Kalau muridnya Abu Hanifah kan bukan Hasan ya, Muhammad bin Hasan ya Syaibani. Wa Banil Musayyib ya, Sa'id bin Musayyib ya. Jadi yang membaca Musayyib. Wa Ahmada, dan Imam Ahmad ya. Wa fuqaha il Hanafiyati, para ahli fikih Hanafi ya. Mazhab Abi Hanifah ya. Wa Syafi'iyati, para ulama Syafi'iyah. Wal Hanabilati, dan para ulama Hanabilah. Nah, di sini kan berbeda berarti tadi ya antara Imam Syafi'i ya kalau yang pertama itu. Kalau di sini Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyahnya berbeda ya. Jadi memang dalam mazhab tidak selalu sama ya antara imam dengan para ulama ya pengikutnya. Karena tentu dalam mazhab pun sebenarnya tidak taklid juga ya. Khususnya para ulama yang memang sudah memiliki kemampuan ya untuk beristihad. Ya, mereka tidak sedikit yang menyelisihi imamnya. Ya, hanya kenapa mereka tetap ya disebut bermadzhab ya dengan mazhab tersebut? Ya, karena mereka ya apa namanya, basic ya, belajar fikihnya ya dari melalui kitab ya imam itu ya, kitab dalam mazhab itu para ulama sebelumnya, kemudian apa namanya, mengikuti ya metode ya dalam istinbar dan sebagainya. Jadi dalam bermadzhab itu kan tidak mesti sama gitu ya, hasil akhir yang diambilnya ya bisa jadi berbeda. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam Masail ya Imam Ahmad dalam karya Ibnu Hani ya, Al-Awsat, Ibnu Munzir ya, Al Majmu, Syarah Muhadzab, dan Fathul Qadir ya.
Itu pendapat yang kedua. Jadi ada syarat harus tebal dan menutupi bagian ya kaki yang wajib atau termasuk yang termasuk anggota wudhu ya. Yang ketiga asal yajuzul mas'u al-jawrabaini mutlaqan. Ya, boleh mengusap di atas dua kaos kaki secara mutlak walau kana ini meskipun tipis. Bahwa zahiru madhab Ibni Hazmin wa Ibni Taimiyah. Nah, ini adalah zahir ya yang jelas ya dari mazhabnya Ibnu Hazm ya Andalusi ya madhab yang bermadhab zahiri ya. Wa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Taimiyah wa taroh Ibnu Utsaimin dan ini dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ya wal Allama Asy-Syankiti atau Syinkiti ya. Maksudnya Muhammad bin Amin ya Asy-Syinkiti. Nah itu sebagaimana dalam ya Al-Muhalla ya Muhalla ini yang karya Ibnu Hazm tadi ya. Masail Maridiniyah, Majmu' Fatawa ya. Ibnu Taimiyah ya Al-Mumti ya Mumti Syarah Zadul Mustaqni ya karya Ibnu Utsaimin. Adul Bayan ini tafsir ya Adul Bayan ini tafsir karya Asy-Syinkiti tadi ya Muhammad bin Amin Asy-Syinkiti. Berasal dari Syinkit Mauritania yang kemudian pindah ke Saudi ya mengajar di sana. Banyak para murid-muridnya ya. Wa fihi bahsun nafis dan di dalamnya ada pembahasan yang berharga, yang bernilai, ya yang sangat bagus lah ya. Di dalam kitab Adul Bayan ini tafsir ya. Adul Bayan itu tafsir apa namanya? Fokus utamanya itu tafsir Quran bil Quran ya, menafsirkan Quran dengan Quran tapi ya dibahas juga tentang salah apa kaitannya dengan hukum-hukum gitu ya. Di dalam kitab tersebut beliau menguatkan atau memilih ya pendapat yang ketiga ini ya, artinya dibolehkan secara mutlak mengusap di atas kaos kaki ya meskipun tipis. Wahwa roji, nah ini penulis ya, penulis kitab Sahih Sunnah ini menguatkan ya pendapat yang ketiga. Ya, jadi dalam fikih ya boleh-boleh saja kita memilih ya mana yang kita anggap lebih kuat ya dari dalilnya ya apa namanya kalau ingin semakin yakin ya dengan pilihannya mau tidak mau kita harus mengkaji ya secara lebih dalam dalil-dalilnya gitu ya. Karena inti dari ilmu fikih itu ya paham ya hukum-hukum berdasarkan dalil. Ya mau pendapat mana saja silakan ya, cuman harus memperdalam dalilnya harus memahami yang menjadi landasannya ya sehingga akan nampak bagi kita mana yang lebih kuat ya di antara pendapat-pendapat tersebut. Walaupun yang roji itu yang lebih kuat itu ya bisa relatif ya tergantung apa namanya orang ya sampai pemahamannya kepadanya. Nah, di sini dalil-dalilnya. Astadalla ashabul qaulainil akhiraini ya. Para pemegang atau penganut dua pendapat terakhir ya, dua pendapat terakhir ya artinya yang membolehkan ya. Cuman bedanya yang kedua itu dengan syarat harus tebal dan menutupi ya tempat yang wajib. Yang kedua ya tidak mensyaratkan ya apa harus tebal ya, boleh tipis juga. Nah, yang ala jawazil mas'al jawaban bimayali ya berikut ini. Yang pertama hadisul Mughirah bin Syu'bah.
Hadis Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah SAW tawadda'a wa masa 'alal jawrabaini wa na'laini. Bahwa Rasulullah SAW berwudu dan mengusap di atas dua kaos kaki dan dua sandal ya. Ini hadisnya disahihkan oleh Albani ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad. Ya, wa huwa mutakallamun fi. Nah, di situ ada perbincangan ya tentang salah rawinya. Nah, ini kan kalau ingin lebih meneliti lagi ya silakan. Dari segi tahrijnya hadisnya ya. Jadi nah di sini ya Albani mensahihkan ya apa namanya sebagai apa, salah satu ya tawaran gitu ya bahwa beliau berpendapat ya mensahihkan ya. Ya, cuman kalau ingin lebih mendalami ya silakan diteliti ya apakah nanti hasilnya ya, sepakat ya dengan Albani misalnya ataukah tidak. Dia dalam ilmu hadis ya, dalam tahrij hadis juga ya merupakan istihad ya, merupakan istihad ya walaupun tentu dari tahrij itu ada yang memang disepakati ya oleh para ulama jelas ya apakah sahih apakah dhaifnya ya, ada yang memang samar-samar ya, samar-samar dan para ulama berbeda pendapat, ada yang menyesuaikan, ada yang ini biasa, hal biasa dalam dalam ilmu itu. Dan Syekh Albani ya di antara ulama yang cukup mumpuni gitu ya, cukup mumpuni ya, silakan aja dibaca dikaji karya-karya beliau ya gitu kan. Kadang orang hanya bernarasi aja ya bahwa oh Syekh Albani bukan ahli hadis ya, padahal yang ngomong gitu dia nggak paham juga ilmu hadis ya. Ya memang ada ilmu hadis itu kan banyak juga, banyak apa, banyak cabangnya ya. Ada apa namanya, mustalah hadis, ada matan hadis dan sebagainya. Ya ilmu tahrij, ilmu jarh ta'dil ya, ilmu ilal ya dan sebagainya. Nah, ya, Syekh Albani di ilmu tahrij hadis itu beliau cukup mumpuni ya, dan banyak karya-karya beliau kemudian menjelaskan kaidah-kaidahnya, walaupun tentu ya itu bisa dikaji lagi apa yang beliau apa namanya yang beliau hasilkan ya atau simpulkan itu masih terbuka ya untuk diteliti lagi ya. Nah, katakanlah misalnya apa di sini ya kita ya mengikuti ya, kalau kita belum misalnya belum meneliti ya silakan. Karena Syekh Albani juga hasil penelitian. Cuman ingin lebih meyakinkan lagi silakan. Jadi hadis tentang mengusap ya di atas kaos kaki ini ya ini disahihkan ya. Sehingga ini menjadi dasar ya. Sehingga ini menjadi bantahan bagi pendapat yang pertama ya yang mengatakan bahwa tidak ada hadisnya. Justru ada gitu ya hadisnya. Lalu yang kedua, Anil Azraq bin Qais qala raaitu Anas bin Malik. Aku melihat ya Anas bin Malik ahdasa ya berhadas bagus salah wajah, lalu beliau mencuci wajahnya, walakin apa wajah wayadaihi dan kedua tangannya, wa mas'al jawrabaini dan mengusap di atas dua kaos kaki min sufin ya, dari suf, dari kain wol ya, suf itu ya. Makanya orang sufi ya disebut sufi karena itu berasal dari kain wol, saub ya. Karena memang mereka menggunakan pakaian-pakaian ya dari kain wol yang kasar. Sebagai bentuk sikap zuhud ya dulu. Fakultu ya, maka aku katakan atam sawa alaihi ma, apakah engkau mengusap di atas keduanya ya, kedua kaos kaki itu. Qala innahuma hufani, sungguhnya keduanya adalah huf, walakin min suf ya, tetapi berasal dari kain wol.
Nah, jadi di sini ada asar ya dari Anas bin Malik yang menyebutkan bahwa jawrab itu juga masuk ke dalam kategori huf ya. Jadi berdasarkan asar ini bahwa ini termasuk hub ya. Kalau termasuk hub ya jelas kan hadisnya sahih. Ya, kalaupun yang tentang jawrab itu misalnya ya dikatakan doib ya berdasarkan ini ya berarti kalau secara bahasa gitu ya masuk dalam kategori hub ya maka itu bisa menjadi dalil. Ini seperti yang dikatakan oleh Anas bin Malik. Seperti yang disesuaikan oleh Syekh Ahmad Sakir ya ini pentahqiq ya juga ahli hadis ya berbagai kitab-kitab hadis. Akhrajul Dulabi fil Kuna ya. Qasaraha Anasur radhiyallahu anhu maka Anas bin Malik menyatakan dengan jelas bianal hufa ammu min an yakuna min jildin ya bahwa hub itu lebih umum daripada hanya berasal dari kulit. Jadi tidak hanya berasal dari kulit, bisa juga dari yang lain ya. Wa huwa sahabiyun min ahli lughah. Ya dia adalah seorang sahabat yang termasuk ahli bahasa. Ya jadi kalau pernyataan ini sahih ya dari Anas bin Malik ini yang bisa menjadi acuan ya, menjadi penguat ya eh, bolehnya yang mengusap di atas kaos kaki yang dianggap bahwa kaos kaki itu termasuk bagian dari hub. Yang ketiga ya, dalil ketiga. Ana qad qala bil masal al-jawrabaini min as-sahabati ada asyara sahabian. Nah, ini sebagai penguat juga ya, bukan dalil utama ya, tapi sebagai penguat karena yang disebut dalil itu ya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, Al-Qur'an dan Sunnah dan apa namanya yang diistinbat dari keduanya. Ada sumber utama ya. Kadang orang kan suka apa namanya sok berilmu ya dalam tanda petik gitu ya. Jadi sok yang mengatakan oh Quran dalil bukan hanya Quran Sunnah gitu ya. Ilmu ini perang itu ya itu adalah perangkat-perangkat sebetulnya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalil yang menjadi dalil yang sebenarnya itu kan hanya Quran dan Sunnah sebetulnya. Ya, jadi dalil-dalil lain ya itu kan adalah perangkat ya untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan misalnya ijma ya, ijma juga kan diambil ya hujahnya itu kan dari Quran juga. Ya, bagaimana hujah itu ijma dan ijma itu kan tidak sembarangan juga gitu ya dalam menentukan ya ijma ya karena justru ada ijma yang sebenarnya tidak ijma yang diperselisihkan juga oleh para ulama. Ya kan? Nah, kemudian kias, kias kan harus ada asalnya, tidak bisa kias. Kias itu harus ada asal dari Quran dan Sunnah. Isi dalam menggunakan kias itu ya sebetulnya orang berdalil dengan Quran dan Sunnah karena ada asal yang kemudian disamakan dengan hukumnya dengan kasus baru yang tidak ada dalam nas. Nah itu kan artinya sama berdalil dengan Quran dan Sunnah ketika orang menggunakan kias. Ya, apalagi ketika berbicara tentang dalalatul alfad, petunjuk-petunjuk lafad itu kan harus jelas ada nasnya dan lafad yang ada dalam nas itu dipahami ya baik dia mananya menunjukkan makna umum, makna khusus, ya, ya kemudian apakah dilalahnya itu sorry ya ataukah apa wadihud dilala atau gair wadihud dilala, ya kalau kalau misalnya dalalahnya jelas. Ya, apakah dia itu qat'i ya atau kazoni ya atau istilahnya itu ada nas ya ada nas ada zohir gitu ya.
itu kan yang dibahas dalam usul fikih itu ya dalalatul alfad itu ya sebenarnya itu berdalil dengan Quran dan Sunnah. Jadi memahami lafaz-lafaz di dalam nas. Bagaimana suatu lafaz itu dipahami. Nah, disitulah eh, apa namanya berasal ya asal ilmunya itu ya dari sisi bahasa Arabnya, ya dari sisi eh, bagaimana ya lafaz-lafaz itu dipahami ya oleh Rasulullah dan bagaimana menerapkannya itu kan juga ada contoh-contoh prakteknya dari Nabi. Itu ya. Jadi dalil yang disebut dalil itu ya Al-Quran dan Sunnah. Kalau yang lainnya sebenarnya mengikut ya, makanya sudah kita bahas dalam ilmu ushul fikih ya, di antaranya yang sudah kita khotamkan kitab Taisir ya ilmu ushul fikih itu karya Syekh Abdullah Yusuf ya Al-Judai ya, Hafizahullah, itu bisa dipelajari ya kalau ingin mempelajari ilmu ushul fikih. Jadi di situ beliau jelas menegaskan bahwa dalil itu ya Quran dan Sunnah, yang lainnya hanya ngikut saja kepada Quran dan Sunnah. Jadi kadang ada orang yang sok tahu gitu ya, sok berilmu mengatakan, oh dalil bukan cuma Quran dan Sunnah. Nah ini berarti dia kurang paham juga dia ilmu ushul fikihnya. Ya, jadi justru ya dalil itu Quran Sunnah. Nah yang lain-lainnya itu tadi ada perangkat ya untuk bisa memahami karena tidak bisa tersendiri dalil-dalil lain itu. Ya kias kalau tanpa ada Quran dan Sunnahnya ya itu nggak bisa digunakan, ya kan? Kemudian tadi di lain ya kalau kalau nasnya nggak ada Quran dan Sunnahnya yang jelas ataupun yang sahih nggak bisa dijadikan landasan. Misalnya dia menggunakan tadi ya dilalah alfad ya tapi lafad yang diambil dari mana? Kalau bukan dari hadis yang sahih ya nggak bisa. Kemudian misalnya hadisnya lemah, ya hadisnya lemah ya nggak bisa dijadikan landasan, ya karena untuk masalah hukum ya termasuk masalah akidah itu harus sahih ya, harus hadis yang makbul yang terima baik sahih atau hasan minimal. Kalau yang hadis dhaif ya nggak bisa dijadikan landasan hujah, ya karena harus berhati-hati hukum Allah nggak sembarangan, gitu ya. Nah, jadi kalau ada pendapat para sahabat, nah para sahabat ini adalah istihad mereka ya, istihad bukan dalil utama. Ya, bukan dalil utama karena pendapat sahabat pun ya harus ditimbang dengan Quran dan Sunnah. Jangankan pendapat para ulama ya yang setelahnya. Ya, pendapat para ulama sahabat juga ya harus dilihat dalil Quran dan Sunnahnya bagaimana mereka mengambil petunjuk ya dari Quran dan Sunnah itu. Karena masing-masing beristihad ya, dilihat mana yang lebih jelas, yang lebih dekat kepada apa yang terdapat di dalam nas. Makanya itulah makna bahwa ketika terjadi perbedaan pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allahi wa rasulih. Kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Ini hari-hari ini banyak orang yang apa namanya berstatement dan eh, secara jelas ya atau tidak mereka sadari bahwa mereka menolak ya ayat ini ya. Bagaimana katanya berbeda pendapat ya kembalikan ke Quran dan Sunnah. Padahal para ulama itu juga memahami Quran dan Sunnah. Nah ini berarti belum ngerti apa makna ya dari kembali kepada Quran dan Sunnah itu ya adalah Quran dan Sunnah ini harus menjadi hakim yang menjadi rujukan, menjadi acuan. Jadi pendapat ulama itu dikembalikan bagaimana di Quran dan Sunnahnya, dicari mana petunjuk yang paling kuat ya dari nas-nas itu, ya mana yang lebih lebih kuat menunjuki kemana.
Ya berdasarkan perangkat-perangkat ilmunya. Tadi ada ilmu sufikihnya, ada ilmu bahasa Arabnya, ya dengan menggabungkan berbagai dalil ya antara satu sama lain karena saling menjelaskan. Nah, maka ditimbanglah pendapat ulama itu mana yang lebih dekat kepada petunjuk-petunjuk yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah itu makna bahwa ketika terjadi perbedaan pendapat kembalikan ke Quran dan Sunnah. Karena kalau itu tidak dijadikan acuan, hanya sebatas pendapat saja, ya itu kan relatif. Akhirnya tidak ada penyelesaian, sehingga orang jadi bingung gitu ya. Tidak ada yang menjadi pegangan. Nah, jadi ketika terjadi perbedaan pendapat ulama itu ya ditimbang dengan Quran dan Sunnah ya tentu tadi dengan pemahaman, dengan berusaha ya semaksimal mungkin ya bagaimana merujuk ya kepada Quran dan Sunnah itu baik secara eh, kekuatan wurudnya ya artinya kekuatan ya kalau Quran kan jelas ya mutawatir ya dijaga. Kalau hadis ya berarti sejauh mana kekuatan ya kesohihannya ya dalam riwayatnya ya dan juga dari sisi diroyahnya pemahaman ya terhadap nas itu yang tadi diperlukan perangkat-perangkat ilmu. Ya, jadi ini sebagai penguat saja ya nomor tiga ini bahwa pendapat ini juga dipegang ya oleh para sahabat, yaitu di sini disebutkan ya ahada asyara sahabian 11 sahabat minhum diantaranya Umar wa Abdullah ya bin Umar wa Ali wa ibnu Mas'udin wa Anas wa ghairuhum wa laisa lahum mukhalifun fi asrihim. Ya, dan tidak ada yang menyelisih mereka pada zaman mereka. Makana ijma'an, maka ini menjadi ijma'. Ya, dalam kebolehannya ya. Ya, walaupun apa namanya bisa jadi ya penilaian sebagai ijma' ini juga bisa diperselisihkan juga ya karena memang tadi ya ada para ulama yang tidak bolehkan bagaimana dianggap ijma' sedangkan para ulama yang muktabar gitu yang banyak ya cukup banyak itu menyelisihinya kan gitu ya. Cuma mana al jumhurul mashal al jawrobaini raqiqaini kemudian mayoritas ya ulama melarang mengusap di atas dua kaos kaki aroqiqaini yang tipis li'annahuma ghairu satiraini lima alil fardi karena keduanya tidak menutupi tempat yang wajib ya atau bagian yang wajib. Faqad taqaddama anna hadza laisa bisyartin telah terdahulu penjelasannya bahwa ini bukan syarat tahqiqi menurut pentahkikan ya apa namanya pemilihan yang tepat yang benar kiasan ala hufil muharraqi ya itu dikiaskan kepada ya khuf yang bolong yang sobek jadi sebagaimana yang sudah dibahas ya dalam pembahasan khuf mengusap di atas khuf kan yang khuf yang lebih kuat kan dalam pembahasannya bahwa yang bolong, yang sobek pun itu masih bisa digunakan. Nah, maka ya sama dengan kaos kaki kan ada bolongnya, ada bisa menyerap air ya, ke dalam bisa apa tembus air itu ya. Nah, itu kan sama ya, apa bedanya dengan hoop yang bolong atau yang sobek tadi gitu kan. Jika itu dikiaskan. Waliana ghaliba mayal basul yauma apa mayul basu ya yauma. Karena kebanyakan yang dipakai hari ini minal jawabi roki koti nisbian. Ya, yang dipakai ya hari ini dari kaos kaki yang tipis nisbian ya secara nisbi.
secara relatif ya. Wasiratu hadhihi syurut yunaqidu maqsud syari'i min at-tawsi'ati bit-tadyiqi wal haraji wallahu a'lam. Ya, dan maka mensyaratkan syarat-syarat ini ya, syaratnya harus tebal ya. Itu menyelisihi maksud dari syariat ya, yaitu ya maksud syariat itu memberikan keleluasaan, tausiah, memberikan keluasan ya atau keleluasan ya, dengan sesuatu yang ya, sendiri ya, sinyalnya mungkin. Ustaz, putus-putus tadi. Iya, ini apa sinyalnya? Ya, jadi memberi keleluasaan ya atau apa namanya keluasan ya dari hal yang menyempitkan ya dan menyulitkan ya. Tadi wal haraj. Jadi sebagai sebuah keringanan di zaman sekarang ya memang kaos kaki itu ya sekarang rata-rata ya tipis ya dan ya tembus air kan gitu ya. Jadi menurut pendapat yang ketiga ini boleh ya mengusap ya di atas kaos kaki itu sebagai bentuk keringanan ya rukhsah. Hukumnya ya sama dengan itu ya. Untuk yang mukim ya 1 hari 1 malam, untuk yang musafir ya 3 hari 3 malam. Dan ketika setelah diusap ya di atas kaos kaki ya atau eh, nah itu biasanya kan ketika sholat kan tidak dibuka. Ya, walaupun dibuka juga menurut pendapat yang dikuatkan ya di pembahasan sebelumnya itu juga tidak membatalkan wudhunya ya. Hanya masanya jadi selesai kalau dibuka ya dia nanti memulai lagi yang baru. Cuman tidak membatalkan wudhunya. Faidatun, satu faidah ya dulu fiman al jawrab ya masuk ke dalam makna jawrab ya kaos kaki ya al lafaib ya lafaib itu apa ya? Kain-kain gulungan ya atau bungkusan itu bisa jadi apa perban mungkin ya gulungan ya yang dilipatkan ya ke kaki ya lalu kalau dalil ini karena ada uzur ya ya yang mungkin kain ya atau perban yang menutupi ya kaki itu karena suatu uzur ya karena luka ya misalnya fahadhi yashukku haluha ya maka hal yang seperti ini itu sulit untuk melepasnya ya sulit untuk melepasnya ya falahu an yamsaha alaiha maka boleh baginya untuk mengusap ya di atasnya kamaktaru Syekhul Islam sebagaimana dipilih oleh Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah. Wa ahkamul masyal al-jubari ya nafsu akamil masyal ini. Hukum-hukum berkenaan dengan mengusap di atas kaos kaki ini itu sama ya. Sama saja dengan ya hukum-hukum mengusap di atas huk. Ya idza labisa jawraban fawqa jawrabin hadza lahu halatun. Apabila ya seorang memakai kaos kaki di atas kaos kaki jadi double maka hal itu ya atau ia memiliki beberapa kondisi. Yang pertama idza tawaddoa summa bisa jawrabaini dia berwudu kemudian memakai 2 kaos kaki fa inna lahu
maka baginya ya sesungguhnya idza hadasa apabila berhadas an yamsa'al a'la minhuma untuk mengusap yang bagian atas ya dari keduanya. Wa hadza madhhabul Hanafiyah. Nah, inilah madhab Hanafiyah warrajiu indal Malikiyah wal Hanabilah dan yang kuat menurut para ulama Malikiyah dan Hanabilah wal qaulul qadimu dan pendapat ya atau qaul qadim ya pendapat lamanya Imam Syafi'i wa khalafahum fil jadidi dan berbeda dengan mereka dalam pendapat yang baru ya pendapat Imam Syafi'i yang baru. Nah, yang baru kan memang tidak boleh kan ya apa jauh lebih. Tidak tawada Allah bisa jorobain bila berwudu dan memakai dua kaus kaki sumama alaihima kemudian mengusap di atas keduanya wa nazal a'la ba'dal masih dan melepas yang atas setelah mengusap jazalahu itmamul mudati bil masyi al asfali boleh baginya untuk menyempurnakan eh, masa ya jadi waktu bolehnya mengusap ya apa namanya mengusap di atas yang bawahnya. Jadi kalau yang bagian atasnya dibuka ya setelah diusap ya dalam wudhu. Berarti kalau kalau secara asal kalau dilepas kan selesai waktunya ya. Tapi kan ini masih ada yang bagian bawahnya ya kaus kaki yang awal ya. Nah itu boleh menyempurnakan sampai akhir waktu ya kalau misalnya ya baru eh, apa namanya sebentar gitu ya atau ya langsung misalnya dia buka ya berarti kalau mukim 1 hari 1 malam ya kalau musafir ya 3 hari 3 malam. Di anau yasdukali anau adalah rijlahi tahirata ini nah karena hal tersebut apa namanya benar ya ataupun cocok sesuai ya eh, terhadapnya ya bahwa dia memasukkan kedua kakinya dalam keadaan suci gitu ya. Jadi tetap berlaku karena masih ada kaos kaki ya yang satunya kan ketika dibuka yang bagian atasnya. Yang ketiga idza tawadda wala bisa jawraban apabila berwudu dan memakai kaos kaki walam yuhdis dan dia tidak berhadas hatta la bisa alaihi ahad ya hingga memakai yang lain ya masa ala aihi masya dia boleh mengusap di atas yang mana saja dari keduanya. Jadi kalau yang ketiga ini berwudu ya memakai satu kaos kaki. Ya, nah, belum batal lalu memakai kaos kaki yang kedua. Nah, itu boleh mau mengusap di atas yang kedua, kaos kaki yang kedua ataupun yang pertama gitu. Yang keempat, idza tawadda wala bisa jawaban wahidan ya, apabila berwudu dan memakai satu kaos kaki wa masa alaih ya dan mengusap di atasnya tsumma bisa alaihi ahor. Ya, kemudian memakai kaos kaki yang lain. Fa'in kana ala toharotin kalau dia di atas toharo ya soha an yamsa adalah boleh mengusap di atas yang apa bagian yang atasnya atau yang kedua liana yasduka alaihi karena cocok ya baginya atasnya atau terhadapnya bahwa dia memasukkan kedua kakinya dalam keadaan suci kalau selama masih suci ya belum batal wudunya. Poin kana ahdasa tsumma labisal ahram. Nah, jika dia berhadas lalu memakai yang lain, lam yajuz lahul masu alal a'la bal yajuzu alal asfal. Ya, tidak boleh ya baginya untuk mengusap ya di atas yang karena sudah batal gitu ya, di atas yang
eh, kaos kaki yang kedua. Ya, tapi boleh mengusap di atas yang bawah, yang bagian bawah. Ya, kaos kaki yang pertama tadi. Karena pada saat memakai kaos kaki yang kedua itu sudah batal. Berarti kan itu artinya memakainya dalam keadaan tidak suci. Jadi tidak boleh karena itu syarat. Adapun memakai kaos kaki yang pertama, nah berhasil dipakai itu dalam keadaan suci, ya, maka boleh ketika batal lalu berwudu boleh mengusap di atasnya. Jadi ini hukumnya sama ya dengan hub tadi yang dengan hub. Karena apa namanya ya hub juga kan bisa aja ya mungkin double gitu ya bisa juga. Walaupun ya seringnya ya kaos kaki ya memakai double itu ya apalagi yang misalnya bahannya yang beda ya. Karena ada kaos kaki juga yang tebal yang misalnya dari kulit ya terbuat dari kulit bahkan bisa dipakai untuk berjalan juga kan terutama dalam kondisi ya ketika musim dingin misalnya ya orang butuh untuk memakai dengan cara double gitu kan. Nah, ini sebagai bentuk keringanan dalam syariat. Ya, jadi sebetulnya ya silakan saja ya untuk memilih ya dari eh, apa perbedaan pendapat ini dan tiganya juga dikatakan ya oleh para ulama ya dengan dalilnya masing-masing. Ya kalau misalnya memilih yang membolehkan ya berarti kan itu memilih sesuatu yang lebih meringankan, lebih memudahkan ya. Ya jadi memilih sesuatu yang rusak ya. Tapi kalau misalnya memilih pendapat yang tidak bolehkan ya berarti kan itu memilih yang sifatnya kehati-hatian gitu, khawatir, gitu. Kehati-hatian, khawatir tidak sah gitu, ya itu boleh-boleh saja pilihan. Kemudian ya kita lanjutkan sedikit nih yang kedua ya ini sedikit pembahasannya ya. Dan masih tercakup di judul tadi ya yaitu al-masu ala ini mengusap di atas kedua sandal. Bakota Kodama, nah, sungguh telah terdahulu hadis Mughirah bin Syu'bah ya yang tadi yang disebutkan berbarengan dengan dua kaos kaki. Anna Rasulullah SAW tawadu masalah jawaban al-jawrobaini wa na'lain. Ya, mengusap di atas eh, dua kaos kaki ada dua sandal. Wa huwa alal qawli bisihatihi dan dia berdasarkan pendapat yang menyatakan kesahihannya yahtamilu amraini ya berkemungkinan dua hal. Yang pertama an yakuna labisana lain fauqal jawrobaini. Ya, bahwa beliau Rasulullah SAW memakai dua sandal itu di atas dua kaos kaki. Wa masa alaihima dan mengusap di atas keduanya. Fayakunu hukmuhuma ma'an. Maka ya hukumnya itu menjadi bersamaan. Kama taqadama fi lubsi jawrobin fauqa jawrobin. Sebagaimana telah terdahulu dalam memakai kaos kaki di atas kaos kaki au hufin fauqa hufin ya, atau huf di atas huf. Jadi kondisi pertama itu ya kalau memakai sendalnya ya setelah kaos kaki ya jadi kaos kaki lalu dipakai sendal gitu ya di atasnya. Itu kondisi yang pertama. Yang kedua an yakun al mughirah turuan nabi ya ya bahwa Mughirah ya bin Syu'bah radhiyallahu anhu melihat Nabi SAW yamsahu maratan alal jawrobaini ini kemungkinan kedua. Ya, mengusap satu kali di atas dua kaos kaki wa ukhra alal na'lain yang
Dan yang lainnya di kesempatan lainnya mengusap di atas dua sandal. Fayakunu dalilan ala jawai masalah na'alaini. Maka ini menjadi dalil atas bolehnya mengusap di atas dua sandal walau biduni jawrobaini. Walaupun tanpa dua kaos kaki. Wahada wa in kana ba'idan. Dan ini meskipun jauh apa namanya? Ba'da syai ya, ba'idan ba'da syai ya. Sebagian sesuatu ya. Jadi maksudnya apa namanya kemungkinan ini agak jauh gitu ya. Agak sedikit jauh ya dari eh, kemungkinan yang dilakukan oleh Nabi gitu ya. Ila annahu yastadilu ala jawazi dzalika ya, hanya saja dia berdalil ya atas kebolehan hal itu bima taqaddam fi hadis Abi Zubyan ya, dengan apa yang telah terdahulu dari dalam hadis Abi Zubyan anna Ali bin Abi Thalibin, bahwa Ali bin Abi Thalib tawadha wa masalan alaihi, berwudu dan mengusap di atas dua sandalnya, sumadahul al masjidah, kemudian masuk masjid, fakhola ana alaihi, lalu beliau melepas dua sandalnya. Ini dalam hadis yang sudah terdahulu ya dalam pembahasan khuf. Ini kan menjadi dalil setelah orang mengusap di atas sandal ya ataupun khuf itu lalu melepas, nah itu kan tidak membatalkan wudhu gitu ya, hanya membatalkan masanya saja ya, masa mengusapnya. Cuma sholat kemudian sholat ya, nah ini apa sudah lewat ya ininya tahriknya ya. Boleh safi dzikrul ini, dan tidak ada dalam hadis tersebut, ini kan asar ya apa yang dilakukan oleh Ali ya bin Abi Thalib. Dan itu juga menjadi apa namanya penjelas ya dari hadis-hadis yang marfu. Warubama yata'ayyadu jawazul masyalan alaini kadzalika ya, dan barangkali yang menguatkan kebolehan mengusap di atas dua sandal itu ya, begitu pula bi alla yustaratu an yakuna al-mamsu alaihi satiran lima al-fardhi ala tahqiqi ya, dengan tidak disyaratkannya ya yang diusap itu menutupi tempat ya yang wajib ya, menurut pendapat yang dinilai lebih kuat, lebih tepat tahqiq. Ya, jadi ini bahwa pendapat yang ketiga tadi itu kan dia secara mutlak aja ya kebolehan mengusap ya di atas dua kaos kaki ya, termasuk juga dua sandal. Tidak disyaratkan ya harus tebal kan tadi tadi ya, boleh tipis juga, dan juga tidak disyaratkan harus menutupi ya bagian kaki. Ya berarti kan apa namanya ya, tapi kan mengusapnya di atas ya, berarti kan yang di atasnya ya harus tertutupi ya. Kalau misalnya terbuka ya itu kan bukan mengusap. Jadi mengusap ini kan harus mengusap di atas penghalang. Ya kalau sendal-sendal apa namanya kayak sendal jepit gitu kan, itu kan bagian atasnya nggak tertutup. Ya apanya yang mau diusap kan tidak menghalangi. Ya jadi sandal-sandal yang memang ada penutup di atasnya. Ya, tapi untuk lebih kehati-hatian ya sebenarnya eh, apa namanya, kalau tidak ada kesulitan ya untuk membukanya lebih baik dicuci aja gitu lah. Kewajiban asal ya, kewajiban asal ya, apalagi kan
pada saat masuk masjid ya mau sholatnya kan dibuka gitu kan, sendal itu tidak dipakai. Ya, jadi sebenarnya ya lebih baik lah untuk kembali kepada kewajiban awal ya kalau kondisinya seperti itu untuk mencuci kaki ya. Tuh, kecuali kalau ada hal-hal yang menyulitkan ya di perjalanan, di orang ketika misalnya camping ya ke gunung ke mana lah ya dalam perjalanan. Ya, kan sholatnya pun misalnya ya tidak di masjid gitu ya di tempat-tempat ya di alam gitu. Nah itu kan Ustaz, tidak dibuka. bu- Tapi dalam kondisi yang menyulitkan itu ya silakan gitu ya. dulu masjid kan tanpa tanpa keramik, Ustaz. Iya Apa? betul. Pasir, pasir. Kan? Pasir ya. Jadi ya seperti itu ya Allah a'lam. Nah, yang ditanyakan jangan kalau ada. Ustaz, kalau ini yang di dalam hadis-hadis ini mungkin zaman dulu waktu itu masjid belum ada keramik, Ustaznya. Pasir kali. Awal asal mulanya kan gitu, Ustaz. Iya betul Pak. Dulu itu. Syarat mushaf jurab urus safar ya tidak kan ada boleh yang mukim ya mukim 1 hari 1 malam ya yang musafir kan 3 hari 3 malam. Hukumnya sama ya antara jawurab dan khuf itu ya sama ya hukumnya. Ya jadi untuk kehati-hatian dalam eh, ini ya apa namanya yang betul-betul menutup karena kan mengusap itu bagian atas ya kalau atasnya nggak ada penutup ya apa yang mau diusap gitu. Jadi memang sandal-sandal yang memang menutupi yaitu ya terutama yang wajib ya dalam eh, apa yang wajib untuk termasuk anggota wudhu dari kaki ya sampai mata kaki itu. Jadi kalau ada sandalnya yang memang menutupi itu ya silakan ya diusap di atasnya. Karena kalau misalnya mengusap tapi mengusap kakinya secara langsung tanpa ada penghalang ya itu kan bukan eh, bukan seperti itu ya. Karena mengusap itu maksudnya di atas penghalang bukan mengusap kakinya secara langsung. Ya kalau kakinya secara langsung ya harusnya dicuci bukan diusap. Jadi mengusap itu kalau ada penghalang bagian atasnya. Tapi anu Ustaz, kan kalau sekarang kalau wudhu kaki kan tetap diusap tangan kita menggosok-gosok Ustaz, ke kaki. Ya dicuci, Iya itu sih, tapi kan sholat bukan diusap dengan diusap air. itu maksudnya enggak bukan dicuci bisa membedakan kan antara mencuci dan mengusap Pak. Mengusap itu sama Oh, kayak mengusap kepala. ada Ustaz, katanya Jadi kalau mencuci aja mengusap itu dengan sisa air ya airnya enggak ini dibuang, cuma ada sisanya diusapkan. Kalau dicuci mah oh, kan airnya langsung lalu ada diratakan airnya ke anggota itu, iya iya. ya bahkan Tetap, digosok gitu ya. Nah itu namanya mencuci. iya. Kalau mengusap ya cuma diusap doang. Gitu. Kan nggak boleh Ustaz, misal kaki kita dikotorkan ya tanpa di tangan kita mengusap kan nggak boleh juga Ustaz. Harus di tangan kita mengusap juga kan. Gimana Pak? Digosok gitu. Maksudnya tuh kaki kita dikotorkan di atas keran aja tanpa tangan kita menggosok kan nggak boleh juga. Harus tangan kita harus gosokkan kaki juga kan. Air kotor Sebenarnya kan. yang lebih tepat nggak wajib sih Pak, nggak harus digosok. Yang penting air merata ya ke seluruh anggota wudhu ya. Nah, cuman itu kan khawatir tidak merata dan maka digosok. Ya, Jadi kan dasarnya digosok itu mengusap untuk tadi. membuat merata air ke seluruh anggota wudhu. Cuman tidak harus digosok sebenarnya. Ya, nah, Mungkin tapi pakai kan masalahnya kalau tidak digosok ya khawatir tidak merata si airnya.
Mungkin dalilnya pakai ini Ustaz, mengusap ini Ustaz. Harus pakai tangan. Mungkin walaupun nggak pakai sepatu, pakai air, tetap tangan kita tetap gitu. Ya kalau diusap mah ya harus menyentuh kan pakai tangan Iya, kalau iya. diusap. Kalau dicuci mah yang paling intinya airnya gitu. Jadi inti mencuci itu adalah apa jarianul ma ya kan ya atau imrarul ma ya ada air wudu. Jadi berjalannya air ya atau merata ya ke seluruh anggota wudu. Nah, jadi digosok itu adalah untuk meratakan sebetulnya. Makanya kalau ada anggota wudhu yang tidak tergosok, tapi sudah terkena air, nggak masalah. Dan kalau harus digosok semua itu justru menyulitkan, Pak. Harus kena digosok semua misalnya ya, seluruh anggota wudhunya, ya itu nanti menyulitkan. Malah banyak orang nanti tidak sah dalam wudhunya. Ya, jadi ketika misalnya orang mencuci tangan, ya itu digosok kan bisa apa namanya sangat berkemungkinan ada bagian yang tidak tergosok, ya kan? Ya, Oh, iya. makanya yang lebih kuat, yang penting air sudah terkena ke dalam anggota itu, walaupun tidak tergosok ya nggak masalah. Nah, beda dengan madzhab Malik ya, kalau nggak salah itu dalkun yang menggosok itu jadi wajib, harus harus digosok semua. Itu dalam madzhab Malik dalkun itu. Kalau mayoritas ulama lain tidak mewajibkan harus menggosokkan ya tangannya itu. Oh, Dan itu tadi ya menyulitkan, sulit kalau harus semua anggota wudhu bukan hanya air yang bukan hanya terkena air tapi harus digosok semua itu sulit karena ada saja bagian yang tidak tergosok gitu. Kita mau sampai muter sehingga orang jadi lama wudhunya itu. Ya, iya, iya. Pernah dulu waktu saya wudhu gitu ada orang, Pak diusap Pak, jangan dikotak kakinya pakai tangan. Pernah dulu iya, masih kecil. diusap Oh, itu kan tadi atau digosok itu supaya merata airnya. ya mungkin gitu. Ya sama kayak apa namanya mencuci wajah kan ya, dengan tangan, nah itu kan supaya meratakan. Ya, ya mungkin Ya itu terutama meratakan. apa namanya ke sela-sela ya, misalnya sela-sela makanya kan di, Ya, saya bujar dianjurkan juga. ya kalau tidak bisa nyampe ke sela-sela ya maka wajib itu menyela-nyelanya wajib Ya, untuk menyampaikan air ya. Tapi kalau ya, tanpa di sela-sela sudah nyampe airnya, nah kalau mau di sela-sela lagi itu sunat ya, ya, baik menyela-nyela jari tangan atau jari kaki. ya, Artinya kan nggak masuk si airnya ke dalam sela-sela itu. Itu yang nggak boleh, karena tidak boleh ada sedikit pun yang tidak terkena air ya dalam wudhu. ya, Harus terkena semua. ya, Baik ya, insya Allah cukup. ya. Syukron ala ihtimamikum. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.